pemirsa Pelita 8 TV yang kami muliakan, dan saat ini kita tentunya memasuki dalam program RO, bukan air minum loh, tapi Raja Olah. Nah, bersama saya untuk hari ini Raja Ubi akan menemani suasana Anda pemirsa di mana saja Anda berada. Ya, hari ini kita akan masuk program RO ini membahas tentang bagaimana para seniman kita di Aceh atau Provinsi Nagro Aceh Darussalam yang saat ini mungkin sedang banyak hal dan kendala yang kita alami. Namun nanti perbincangan kita akan mencoba untuk menelusuri kendala-kendala mana saja yang bakal kita bahas dalam program ini tentunya. Nah, untuk hari ini kita di studio telah mengundang satu narasumber yang beliau mungkin cukup Anda kenal pemirsa. Bukan saja beliau ini di bidang pemain film, namun banyak hal yang sudah mereka lakoni. Di antaranya mungkin seperti pemain film dan bintang iklan, juga presenter. Siapa dia? Kita akan coba untuk menyapanya. Ini tidak lain adalah Bung Marwan. Selamat datang Bang Marwan. Ya, selamat datang Bang Raja. Ya. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Apa kabar selama ini? Dan kita nanti akan membahas dalam RO ini, jadi banyak hal yang perlu kita ingin tahu ya tentang kendala-kendala para seniman di Aceh yang katanya ada isu-isu yang sangat-sangat menjadi kendala bagi para seniman, apalagi selama ini masih banyak era teknologi yang serba canggih, jadi banyak kendala alami. Nah, sebelumnya kita beri dulu untuk studio data Anda kepada pemirsa Pelita 8 TV. Jadinya Bang Marwan ini, para pemirsa, beliau bekerja di bidang seni pada tahun 1999 ya. Ya, benar sekali. Ya, itu awal pertama mulai ya. Awal pertama mulai. Dan karir-karirnya itu serta dunia kiprahnya dari pertama seniman, pencipta lagu, kemudian juga presenter di salah satu TV swasta lokal ya. Ya, lokal. Kemudian juga ada membintangi beberapa bintang iklan. Nah, mungkin sejarah-sejarah daripada Bung Marwan sendiri, mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu bagaimana ketika menjadi seniman itu dari awal hingga naik peringkat demi peringkat. Tentu banyak hal lah yang perlu kita catatkan dalam program RO ini. Ini kita bisa sedikit untuk memberi pemaparan kepada para pemirsa Pelita TV 8. Sedikit pembahasan Anda Bung Marwan tentang hari ini. Dari awal kisah pertama Anda berkecimpung di dunia entertainment, khususnya bidang seni. Oke, sebelumnya terima kasih dulu untuk Pelita 8 TV yang telah mengundang saya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kita berharap semoga kerjasama yang baik ini akan terus terjalin. Oke, saya akan menceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir saya di dunia entertain ya, berawal dari tahun 1999 Bang Raja ya. Itu tuntutan dari masa ke masa, saya itu harus memang turun ke dunia seni ini. Memang karena tuntutan dari masa sendiri yang bagaimana saat itu lagi-lagi booming-boomingnya lagu-lagu Aceh Bang Raja ya, sehingga saya tertarik dan mencoba untuk mengawali di album pertama saya dulu. Kalau tidak salah lagu Bungo Imata itu album yang pertama sekali. Nah, saat itu bisa dikatakan jumlah dari seniman Aceh itu masih bisa dihitung Bang Raja. Masih bisa dihitung. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang di dunia entertain itu yang memproduksi lagu-lagu Aceh. Salah satunya saya sendiri. Nah, ketika pertama itu Anda bisa hadir ke dunia sebagai musisi dan para seniman ini, apa yang pertama awal Anda lakukan? Apakah Anda mulai dari awal dunia panggung ke panggung, pesta ke pesta, mungkin Anda coba dulu? Oke, benar sekali Bang Raja, benar sekali. Jadi sebelum saya memproduksi lagu Aceh ataupun proses kita di dunia rekaman, saya mengawali karir saya dulu, yaitu di nyanyi dari panggung ke panggung, dari pesta ke pesta. Benar sekali. Berarti saya itu seperti pengamen juga ya, dikatakan
Nah setelah itu ada salah seorang dari seniman Aceh kita juga yang mengajak saya untuk ayo kita mencoba untuk merekam satu lagu dulu, untuk coba-coba dulu. Akhirnya sampai sekarang ada. Ya, modal awal dulu Anda masuk dapur rekaman itu apakah langsung dikontrak atau Kalau modal dulu Bang Raja cuma dapur aja, rekamnya dulu. Dapur aja dulu, rekam dulu. Itu saya dicoba ditantang oleh produser, kamu bisa nyanyi. Nah, Terus saya bilang, insya Allah bisa, akan saya coba. berarti diawali dulu ada dapur dulu baru ada temannya dulu ya. Menarik sekali pemirsa. Ketika kita mau untuk terjun ke ke dunia penyanyi itu berarti harus menyiapkan dulu dapur dulu. Ya, dapur dulu. Ya. Makna dapur dulu bisa dijelaskan dulu gimana? Semangatnya dulu, Semangat dulu mencoba saya bisa. Kenapa yang lain bisa, kenapa saya tidak? Nah, jadi semangat dulu. Ya maksud saya dapur dia semangatnya itu yang harus kita siapkan dulu baratnya. Tidak ada wali dengan pendidikan sebuah pendidikan yang misalnya kita kan harus ada misalnya. Oh Hana Baraja, karena dalam lagu jamu Hana kita mau drum, Hana. Jadi kita memang semangat yang penting, semangat dan modal suara yang penting Bang Baraja. Itu. Baik, sangat menarik sekali pemirsa, sedikit ulasan dari Bang Marwan. Ya. Satu lagi, selain masuk dapur rekaman dan menjadi seorang penyanyi, Ya. ini diharapkan Bang Marwan sendiri juga bisa bisa main seorang pelawak, apa benar? Kalau saya seorang pelawak itu dikarenakan di saat saya di satu film dengan Bang Raja, Bang Raja sendiri dengan Robi, itu karena saya berteman bertiga, jadi yang dua ini pelawak, jadi saya ikut lawak, soalnya saya anak lawak. Ya. Nah, Anda peran di film itu apa? Sebagai apa? saya tetap Sebagai pengacau atau sebagai ya itu tetap sahabat karib Anda. Anda sudah lupa atau bagaimana? Iya memang saya tahu sobat, tapi peran Anda itu bisa sedikit pemirsa kan ya tahu tuh. Itulah, jadi saya kemana-pun ada saya gitu, ada Rohit, ada Raja, ada Marwan. RM2, R2M. Ya. Ada sejarah yang mengatakan dalam film itu Anda sebagai pengacau katanya. Jadi pengalaman antara si Yusnia dan Bang Joni dengan pokoknya dengan Tompul, apakah Anda benar? Iya, pengacu dalam arti kata gini, karena berhubung si Raja dengan si Joni Kapu pun mereka sama-sama menyukai si Yusnia, jadi satu ikutan. Ya. Saya ikutan membatalkan bagaimana caranya Raja dan Kapu itu tidak bisa mendapatkan Yusnia gitu. Itu sebuah Itu di film ada mana? tentang film ya. Ah, gitu. Nah ini kita masuk ke pertanyaan serius kita sendiri. Oke. Ini menurut Anda Bung Marwan sendiri melihat kondisi para seniman sekarang di era zaman saat ini di tengah pandemi ini, jadi penilaian Anda sendiri bagaimana melihat terhadap para musisi dan para seniman di Aceh saat ini? Apakah banyak hal kendala atau apa penyebabnya? Ya, kalau saya berbicara tentang era saya dulu, era 1959 itu dibandingkan sekarang jauh banget Bang Raja ya. Kalau dulu evaluasinya untuk lagu-lagu Aceh sendiri itu sangat luar biasa peningkatannya. Nah, mengapa dari perkembangan lagu-lagu Aceh dengan seniman Aceh itu menurun? Itu di pertengahan tahun 2000 ke bawah itu agak sudah mulai meredup Bang Raja. Itu mungkin efeknya seperti Bang Raja katakan tadi, ada beberapa kendala juga di samping kalau dulu produser yang mencari si penyanyi. Nah kalau sekarang malah sebaliknya. Si penyanyi sendiri ataupun si pencipta sendiri ataupun si pecinta seni sendiri yang mencari produsernya sekarang gitu. Mungkin karena kondisi itu zaman dahulu ya. Ya, itu Kalau- era 99. Ya, kalau zaman sekarang bisa sedikit Pak Marwan menceritakan. Nah, mungkin alasannya kenapa Tahun berapa kira-kira zaman yang kalau dulu kita produser yang mencari kita, sekarang kita yang jadi produser. Nah, itu tahun berapa kira-kira? di 2000 mulai dari 2000 sampai ke 2013 itu perkembangan lagu Aceh insya Allah masih berkembang. Nah, setelah itu terjadi, maka kenapa perkembangan itu bisa menurun? Itu efek seperti saya katakan tadi, ini memang minimnya produser dan mungkin efeknya akan terlalu banyak seniman-seniman sekarang pun yang misalnya mau instan. Ya. Itu. Nah, ya Anda katakan seperti itu suatu hal yang menjadi kendala. Kendala lain misalnya apakah ada pengaruh dengan banyaknya sekarang para konten akun YouTube atau apa
menjadi hambatan, sehingga ada kabar isu bahwasanya para seniman Aceh itu khususnya para musisi terancam gulung tikar karena era teknologi yang saat semakin canggih, sehingga banyak hal produksi perfilman daerah bahkan album menjadi kendala. Apakah benar ini? Iya, benar sekali, itu suatu pertanyaan yang sangat luar biasa Bang Baca. Itu kita harus akui dengan hadirnya media sosial sekarang, itu jangankan produksi kaset seperti kami di seniman di Baraja, itu mungkin ada sebagian televisi swasta di Aceh mungkin akan gulung tikar Bang Baca. Dan semua kita pada lari ke media sosial. Kenapa? Perkembangannya, kemajuannya memang sangat luar biasa. Informasi yang mereka itu selalu langsung update, langsung, memang kita tidak menunggu waktu yang lama. Ini contoh saya bilang, kalau memangnya dulu kita di media sosial, apabila kita meliput suatu berita, kita kan pasti ada sistem proses editing dulu, Jadi apabila kejadian hari ini, mungkin belum tentu nanti sore kita bisa menyaksikannya. Nah, tapi dengan hadirnya media sosial sekarang, kejadian hari ini mungkin 5 menit lagi kita langsung bisa saksikan. Itu mungkin aja. Ya. Baik, Bung Marwan, kita jeda dulu. Pemirsa Pelita